Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung ketika ada meninggal, kalau bisa nggak bisa melapor dulu ke Pak Joro. Indonesia damai sejahtera. Dan jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan, oke? Kita memilih untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat bergabung di podcastnya RPP KPU Kabupaten Agam. Bersama saya, Devri Sultan Sati, selama lebih kurang 30 menit ke depan akan menemani teman pemilih dalam bincang santai kami dengan tema pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di KPU Kabupaten Agam. Baiklah, bersama kita sudah hadir dua orang narasumber kita, yaitu pertama Bapak Ismul Hamdi, yang beliau adalah Divisi Perencanaan Data dan Informasi, dan di sebelah beliau ada Bapak Andi dari Disduk Capil. Mungkin kita sapa Pak Is dulu. Assalamualaikum Pak Is, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oh baik. Pak Andi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Dev. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Oh iya. Baiklah, untuk teman pemilih ketahui bahwa saat ini KPU Kabupaten Agam masih terus melaksanakan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Dan kegiatan ini dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021. Di mana setiap 3 bulan sekali, KPU Kabupaten Agam melakukan rapat koordinasi penyusunan daftar pemilih berkelanjutan dengan instansi terkait, di antaranya itu Bawaslu, Disduk Capil, Kesbangpol, Kodim, Polres, Dapas, dan instansi terkait lainnya. Dan untuk lebih jelasnya, langsung saja kita tanya-tanya langsung kepada narasumber kita yang hadir pada siang ini, yaitu kita langsung kepada Bapak Ismul Hamdi dulu. Pak Is, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini KPU Kabupaten Agam kan masih terus melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih kelanjutan menjelang pemilu serentak tahun 2024, dan mungkin masih banyak dari teman pemilih kita yang masih belum mengetahui apa itu pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dan apa latar belakang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini kita lakukan. Mungkin Pak Is bisa menjelaskan, silakan Pak Is. Baik, daftar pemilih berkelanjutan merupakan data pemilih yang kita lakukan pemutakhirannya secara terus-menerus, yang kita rekap setiap bulan, dan data tersebut itu juga untuk melakukan memelihara, memperbaharui dan mengevaluasi DPT sehingga nanti persiapan kita untuk di 2024 itu lebih baik. Jadi latar belakangnya DPB itu merupakan lanjutan dari daftar pemilih tetap terakhir yang kita gunakan di Pilkada 2020. Di pemilihan 2020. Pemilihan 2020 kita menetapkan DPT, kemudian setelah itu ada data pemilih tambahan itu kita masukkan menjadi daftar pemilih berkelanjutan di awal. Data pemilih tambahan itu data yang pemilih menggunakan KTP pada saat di hari H. Nah, kemudian itu kita masukkan ke dalam DPB, kemudian dilanjutkan dengan pemutakhiran secara terus-menerus. Baik itu dari kita mutakhirkan secara melalui instansi-instansi atau stakeholder terkait, baik itu Bawaslu, kemudian Disduk Capil, kemudian ada dari sekolah-sekolah, kemudian juga dari Kodim, dari Polres, kemudian juga ada dari laporan-laporan masyarakat. Sehingganya nanti berdasarkan laporan-laporan tersebut itu kita lakukan pemutakhiran data pemilih bagi yang baik penambahan maupun pengurangan untuk data pemilih tersebut. Terus untuk pemutakhiran data pemilih itu sendiri Pak Is, datanya diambil dari mana itu Pak? Ya. Jadi data awalnya itu adalah sinkronisasi DP4 dengan data terakhir, DPT terakhir yang dari KPU RI. Kemudian data itu diturunkan, itu yang nanti kita lakukan penambahan atau pengurangan. Penambahan bisa jadi dari pemilih pemula, misalnya. Laporan dari masyarakat, kemudian ada perekaman KTP,
kemudian tambahan dari Polri atau TNI yang sudah pensiun misalnya. Nah itu sumber data kita. Kemudian juga ada pengurangan, ada data yang meninggal, juga ada pemilih pindah yang sudah keluar dari kabupaten kita, gitu, dari Kabupaten Agam. Nah itu jadi nanti kita kita sinkronisasikan, akhirnya itu yang kita sebut dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Terus bagaimana sih proses pemutakhiran data pemilih yang sudah dilakukan oleh KPU Agam sekarang ini? Ya, untuk proses tentu data sumber data primer kita itu adalah dari Dukcapil. Data apapun data yang kita terima kita validkan dulu dengan Dinas Dukcapil. Kemudian kalau saat ini sekarang Dukcapil hanya bisa memberikan data keluar. Kalau data pindah masuk sesuai ketentuan Dukcapil tidak berani karena aturannya memang tidak dibolehkan gitu. Kemudian dari data primer tersebut kita juga mencari data-data yang lain. Seperti kemarin kita ke cabang dinas pendidikan misalnya. Sekarang kita sedang kerjasama dengan cabang dinas pendidikan dalam mengumpulkan data siswa. Data siswa ini kita collab bertiga. Collab 3 itu maksudnya KPU, cabang dinas pendidikan wilayah 1, kalau yang di sini cabang dinas pendidikan provinsi wilayah 1 dengan Dinas Dukcapil. Nah, data yang kita terima dari cabang dinas pendidikan itu nanti akan kita lakukan pengecekan lagi ke Dinas Dukcapil. Apakah sudah ber-KTP atau belum? Kalau belum, di sekolah-sekolah mana yang belum masih banyak belum ber-KTP, itu akan kita rekomendasikan nanti ke Dinas Dukcapil untuk segera kita lakukan perekaman ke sekolah-sekolah. Karena kebetulan sekarang kan Dukcapil lagi gencar-gencarnya ya untuk melakukan perekaman ke sekolah-sekolah, ke nagari-nagari, Sabtu Minggu, sore malam gitu. Jadi mudah-mudahan ini nanti di 2024 dengan kita menyisir sejak awal pemilih-pemilih ini, tidak ada pemilih lagi yang sudah harusnya memiliki hak pilih, tapi karena tidak punya KTP tidak bisa menggunakan hak pilih jadinya. Nah itu yang kita dorong hari ini. Mungkin kita ke Pak Andi dulu. Bagaimana sih Pak kondisi data kependudukan kita di Kabupaten Agam saat ini? Ya, terima kasih Pak Dev. Kami Dinas Dukcapil telah diundang. Kami akan menanggapi tema acara broadcast hari ini adalah tentang pemutakhiran data. Sebelum itu kami menginformasikan, mungkin perlu diinformasikan kepada kita bersama bahwa Dinas Dukcapil merupakan memiliki fungsi di daerah untuk administrasi kependudukan. Fungsi Dinas Dukcapil ini untuk melayani administrasi kependudukan di Kabupaten Agam. Kemudian kami sebagai Dinas Dukcapil ada memiliki 3 bidang, yaitu bidang pendaftaran penduduk, bidang pencatatan sipil, dan bidang pemanfaatan data. Jadi di dalam mendukung pemutakhiran data pemilu ini, kami sudah Dukcapil berkoordinasi dengan beberapa bidang tersebut untuk melaksanakan kesuksesan pemilu 2024 ini. Pertama mungkin kami jelaskan bahwa perekaman KTP di Kabupaten Agam terhitung per Mei, akhir Mei 2020 sudah mencapai 95% penduduk telah kami rekam. Sudah cukup banyak juga ya, sudah cukup banyak. Itu baik bagi pemilih wajib KTP pemula maupun wajib KTP seluruh usia. Memang waktu-waktu yang belakang ini kami lagi gencar-gencarnya melakukan perekaman bagi kalau istilah di kami itu yang wajib KTP pemula. Wajib KTP pemula itu mungkin ada di kebanyakan di sekolah-sekolah. Wajib KTP pemula, baik yang berumur
17 tahun maupun yang 16 tahun. Yang baru cukup umur. Yang baru cukup umur. Cuma yang 16 tahun kami bisa menerbitkan KTP-nya setelah 17 tahun. Tapi itu kami sasar semua. Alhamdulillah di tahun 2021 ini kami telah melakukan perekaman KTP di sekolah sebanyak 18 SMA. 18 sekolah. Sekolah SMK dan SMA. Alhamdulillah sudah kami sasar dan kami juga telah melakukan perekaman hari Sabtu dan Minggu di Nagari. Di Nagari sebagai leading untuk mengumpulkan masyarakat yang belum merekam, diundang ke suatu tempat. Kami sebagai Dinas Dukcapil sebagai mobile membawa perangkat ke tempat pelayanan, yang mendekatkan pelayanan ke Nagari. Alhamdulillah di tahun 2021 ini mungkin sudah hampir 30-40% Nagari kami kami layani. Satu aja baru. Iya, sampai bulan Juni ini. Mungkin kami akan lebih intens lagi sampai Desember, sampai pemilu 2024 nanti mungkin kami akan lebih intens lagi dalam melakukan perekaman. Sebab kuncinya data pemilih itu perekaman. Pemutakhiran penduduk itu bukan sekedar NIK. Ketika NIK ada harus melakukan perekaman. Ya. Seandainya penduduk mengatakan saya punya NIK, saya terdata tapi tidak merekam, dia itu tidak, menurut undang-undang tidak akan bisa masuk ke dalam data pemilih. Jadi masyarakat terus kami himbau baik melalui Jorong, baik melalui Nagari untuk melakukan perekaman KTP. Itulah kondisi kami, layanan kami, data kami di kependudukan Dukcapil Sipil Kabupaten Agam. Mungkin itu Pak Dev. Oke. Terus Pak Andi, masih ada nggak warga kita di Agam ini yang belum memiliki KTP yang udah cukup umur lah istilahnya? Iya, pertanyaannya cukup baik. Ya masih, kami juga mengakui juga masih ada yang belum tersentuh. Biarpun masyarakat kami telah datang mendekatkan masyarakat, mungkin masih ada yang istilahnya masih mungkin gara-gara ada masalah ekonomi, mungkin masalah kesempatan. Padahal kami sudah membuka seandainya kerja pada siang hari, malam hari, sore sampai malam juga kami buka pelayanan. Kami memberikan seluas-luasnya kepada Jorong atau Nagari, berkirim surat ke Dinas Dukcapil untuk kapan kami bisa melakukan perekaman di suatu tempat tersebut. Itu bukan kami tidak menghitung berapa jumlah orang yang kami rekam, cuma kami kalau misalnya ada yang meminta kepada Dinas Dukcapil, ada sekitar berapapun yang ada di situ, ada tempatnya, langsung kami layani. Harus yang masyarakat melalui Nagari atau Pak lapor ke Capil? Bisa melapor ke Nagari, bisa melapor ke Capil. Kalau ke Capil ya langsung kami rekam kalau dia melapor. Harus ke Nagari kan tidak ada alat kan. Jadi ke Nagari bisa direkap di Nagari. Kami datang ke Nagari untuk melakukan. Jadi kalau yang kolektif ke Nagari mungkin. Iya, kolektif Nagari. Kemudian mungkin tambahan untuk kami juga punya layanan untuk ke rumah door to door bagi disabilitas dan masyarakat yang ada sedikit persoalan tentang kesehatan dan sudah tua renta, masyarakat penduduk rentan, kami juga siap melayani ke rumah-rumah door to door. Yang jelas kalau misalnya ada masyarakat yang seperti itu, silahkan melapor ke Jorong atau Nagari. Nagari akan memberitahu kami ke Dinas Dukcapil. Demikian Pak Dep. Kira-kira berapa persen tuh Andi yang belum merekam KTP kalau kita persen? Kalau kita persen secara sekitar 4%. Untuk Kabupaten Agam? Untuk Kabupaten Agam. Iya, 4%. Jadi yang 4% ini akan kita kejar. Akan kita kejar dimanapun sampai akhir. Sampai akhir ya. Kalau kata Pak Is tadi masih pemutakhiran ini berlanjut terus gitu. Kapan kapan tidak ada akhirnya, kita terus terus melanjutkan program-program dan mendukung program dari KPU. Demikian. Oke, terima kasih Pak Andi. Mungkin kita kembali lagi ke Pak Is. Pak Is,
mungkin Pak bisa jelaskan kepada teman pemilih kita apa sih guna atau fungsi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini untuk pemilu atau pemilihan kita tahun 2024 nanti? Ya, persoalan data pemilih cukup persoalan yang rumit, yang kelihatannya sederhana. Kelihatannya sederhana tapi ternyata ini rumit. Fungsinya DPB ini makanya dari awal-awal kita melakukan pemutakhiran data pemilih agar nanti setelah kita pemutakhiran untuk outputnya DPT atau DPS itu tidak terlalu sulit lagi. Kita sudah mulai mendata sedini mungkin. Kita sudah mulai menerima laporan masyarakat. Mulai dari sekarang laporan masyarakat, oh saya belum terdaftar misalnya. Masyarakat bisa mengecek di portal Lindungi Hakmu, atau kemudian mendownload aplikasi Lindungi Hakmu di Android, bisa mendownloadnya di sana, kemudian bisa ngecek masukkan nicknya, kemudian apakah dia sudah terdaftar atau belum, kalau belum bisa dilaporkan. Apakah sudah terdaftar atau belum Ya. Nah, nanti kalau sudah terdaftar itu kan kelihatan di TPS mananya. Tapi kalau belum misalnya itu bisa mulai melaporkan, atau terdaftar ketika sebelum pindah misalnya. Sekarang sudah pindah misalnya kan. Ini masih TPS yang lama misalnya. Nah, itu bisa dilaporkan ke KPU. Pengen pindah TPS. Iya, pindah TPS jadinya di domisili yang baru. Sudah boleh itu dari sekarang. Boleh, sudah bisa. Di daftar pemilih berkelanjutan ini prosesnya sudah ada. Kita menyiapkan format, ada form laporan masyarakat terkait itu. Nah, kemudian kalau nanti ketika kita pemutakhiran daftar pemilih untuk pemilu, sumber data kita itu DP4 yang disinkronkan dengan DPT terakhir, itu nanti DPB akan menjadi bahan penyanding nantinya. Jadi bahan penyanding dari DP4 yang akan kita turunkan ke Pantarli. Kemudian jadi sebelum di awal-awal kita sudah mengetahui sebenarnya data-data orang yang sudah meninggal hari ini. Kemudian nanti mana yang pemilih pemula hari ini. Jangan ini DPB ini yang akan menjadi penyanding nanti agar itu tidak luput lagi gitu. Jadi artinya kalau nanti dari yang turun dari KPU RI nanti masih ada yang meninggal belum tercatat, itu sudah di DPB ada. Tapi mudah-mudahan saja nanti di 2024 yang akan disinkronkan itu adalah dengan DPB. Bukan dengan DPT terakhir. Nah, itu kita sudah agak enak itu melakukan pemutakhiran lanjutannya untuk outputnya yang DPT. Nah, kira-kira itu manfaatnya nanti memang persiapan DPB memang persiapannya untuk pemilu di 2004. Mungkin ada teman pilih yang pengen tahu mungkin ya Pak, seperti apa yang jelaskan tadi. Dari sekarang kita sudah boleh kalau kita sudah dicek di Lindungi Hak Pilih, ya apa tadi? Lindungi Hakmu. Kalau kita terdaftarnya di TPS, sementara kita pengen pindah TPS, ya. Itu sudah bisa kita ngurus dari sekarang. Bisa. Gimana proses pengurusannya itu dan tahap-tahapannya gimana tuh Pak? Ya, di portal sebenarnya ada form laporannya, tapi bisa datang ke TPS, ke KPU, kemudian isi formulir yang kita sediakan, formulir tanggapan masyarakat, kemudian kita pindahkan ke TPS yang baru. Ada nggak syaratnya untuk pindah milih itu, Pak? Syaratnya bawa identitas, bawa KTP, KK gitu. Kita harus di domisili di daerah kita pindah itu, atau boleh kita tinggal di daerah A pindah ke ingin mengurus ke daerah B pindah milih boleh? Ya, jadi begini, sekarang kita terdaftar di daerah yang lama yang sebelumnya, kemudian sementara administrasi kependudukan kita sudah berubah ke alamat yang baru, kita mesti menyesuaikan di alamat yang baru. Itu tinggal bawa KK, KTP ke KPU, kemudian kita daftarkan di TPS yang baru. Nah, nanti yang lama akan dicoret di KPU yang sebelumnya, karena kan di KPU kabupaten kota yang di daerah lain, kalau antar kabupaten kota ya, kalau antar kabupaten kota, karena di KPU kabupaten kota lain itu kan dapat data pindah keluar dari Dukcapil, dia sudah mencoret juga di sana.
gitu. Terus sekarang masyarakat kan banyak tahunya DPT kan. Ya. Kalau DPP ini kan masih awam kan, masih di Ya. KPU ya biasanya dan instansi terkait lainnya. Apa sih perbedaan dari DPB dan DPT itu sendiri? Ya, sebenarnya hampir sama. DPB pun basis datanya adalah basis data awalnya adalah DPT terakhir. Kemudian perbedaan lainnya, ya kalau DPB adalah keberlanjutan dari pemutakhiran DPT. Jadi setelah DPT pemilu itu tidak serta-merta kita diamkan saja DPT itu, kemudian nanti pemilu berikutnya lagi kita mutakhirkan, tapi tidak seperti itu. Tapi pemilu DPT itu kita mutakhirkan, kita tetapkan di pemilu atau pemilihan terakhir. Kemudian kita lakukan pemutakhiran terus-menerus. Bagaimana perubahan data setiap bulan, apakah ada yang meninggal, apakah ada pemilih baru, kemudian ada yang pensiunan dan segala macam, itu secara terus-menerus per bulan kita tetapkan. Kita rekap lagi, apakah ada perubahan kita rekap lagi sampai nanti DPT lagi. Nah, jadi DPT ini DPS atau DPS yang setelah itu menjadi DPT, itu adalah yang berfungsi untuk pemilu nanti. Nah, sudah untuk pemilu nanti. Jadi kalau kita terdaftar di pemilu itu dibuktikan dengan DPT. Masuk dalam DPT istilahnya. DPT. Kalau sudah pemilu DPT. Nanti setelah pemilu lagi ya DPB lagi gitu. Dilanjutkan lagi dengan DPB. Apakah DPT itu sudah final itu? Ada nggak setelah DPT lagi? Mungkin masih ragu-ragu masyarakat, mungkin ragu. Setelah DPT ada lagi enggak? Ya. Kalau berkaca di pemilu 2019 cukup banyak macamnya DPT. Iya itu. Kita berharap DPT itu habis DPT seperti pilkada waktu pemilihan seperti ya habis gitu. Kita sudah siapkan logistik dan lainnya berdasarkan DPT terakhir. Dan tetapi ketika di 2019 itu memang muncullah DPT HP, DPT hasil 1, perbaikan ya, gitu. DPT HP 2. DPT HP 1. Kemudian penyempurnaan DPT HP 2 seperti itu. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda antara DPT dan DPT, hanya penyempurnaan agar kualitas DPT kita itu lebih baik. Mana tahu ada yang tertinggal atau tidak terdata. Nah, itu ruang-ruang bagi kita nanti. Kalau walaupun belum masuk DPT masih ada kesempatan di DPT HP. Iya, untuk penyempurnaannya di sana. Tapi tentu kita memaksimalkannya di bahkan DPS mestinya sudah kita maksimalkan. Gitu. Terus sejauh ini apa saja yang telah kita lakukan koordinasi dengan Capil dalam bentuk apa saja itu? Koordinasi dengan Capil, kita tentu minta data ke Diksu Capil. Kita minta data yang kita dapatkan karena ada ini ya, ada aturan terkait pemeliharaan data pribadi ya, Mandi ya. Ada pemeliharaan data pribadi, kita tidak bisa dapatkan data tersebut secara secara langsung by name by address, tetapi yang kita laksanakan adalah penyandingan dari data DPT kita itu DPB sebelumnya, apakah ada di antara DPT kita itu yang sudah tidak ke orang Kabupaten Agam lagi, sudah tidak memiliki KTP Agam atau sudah pindah domisili atau sudah meninggal. Nah, itu yang kita sandingkan ke Diksu Capil. Nah, kemudian Diksu Capil memberikan data tersebut, penyandingannya, dan mana yang sudah tidak, itu kita TMS-kan. Tapi yang untuk yang pemilih baru, yang memberikan NIK yang ada, itu tidak bisa ya Bang, dia yang secara full by name by address gitu. Tapi kalau untuk penyandingan bisa. Data di KB-nya. Terus mungkin untuk Pak Andi, saya terkait pengurusan akta kematian itu, saya kan banyak itu. Dia masih terdaftar di data pemilih sementara dia sudah meninggal. Sementara di Capil dia masih terdaftar di Capil karena katanya belum ngurus akta kematian ya istilahnya. Gimana tuh Pak Andi? Ya, terima kasih. Kalau untuk akta kematian ini kan dilema maksudnya kami harus menunggu laporan dulu, permohonan data. Ketika telah ada melakukan permohonan data pembuatan akte kematian, baru data tersebut bisa istilahnya terupdate dari tereliminasi dari Biobiodata WNI menjadi pencatatan sipil akta kematian. Ketika sudah akta terkait kematian, otomatis di data biodata penduduk
akan hilang gitu, dan kami tidak langsung mendelete data penduduk tanpa ada permohonan dari masyarakat. Ada yang mengajukan Ada permohonan mengajukan, ya. iya. Karena Dinas Dukcapil kan bersifatnya registrasi, ada permohonan baru kita lakukan memproses layanan. Kemudian sebenarnya di Kabupaten Agam di Nagari sudah ada namanya program Sileton. Sileton itu bisa mengurus administrasi kependudukan di Nagari. Dan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2021. 2021 mulainya. Mulainya 2021. Dan masyarakat sebenarnya bisa langsung ke Nagari, melapor ke Nagari kalau ada data penduduknya yang meninggal gitu, dan langsung aktenya keluar. Syaratnya cuman surat keterangan meninggal baik dari rumah sakit atau dokter, atau kalau tidak ada surat keterangan rumah sakit, surat keterangan meninggal dari Nagari dan kakak, dan ada pemohon. Ketika itu masyarakat langsung melapor ke Nagari, langsung keluar akte meninggalnya. Oh, langsung dari Nagari? Langsung dari Nagari. Enggak perlu lapor lagi ke Enggak Capil? perlu langsung ke Capil, sebab aplikasi Sileton ini penjembatan ke Capil. Oh iya. Nah, ketika mempermudah. Jadi ketika Nagari melakukan permohonan melalui aplikasi Sileton itu, kami di Dinas Dukcapil akan langsung memproses ke data SIA terpusat. Ketika data SIA terpusat ini langsung link ke dokumen verifikasinya ke email Nagari. Jadi Nagari bisa langsung memproses dokumen akta kematiannya. Jadi sudah cukup mudah. Masyarakat kalau ingin mengurus akta kematian, dan itu gratis. Jadi kami juga berharap mengimbau dari forum broadcast ini, jangan sungkan-sungkan langsung, sebab buat apa menyimpan data yang meninggal? Buat apa? Biasanya mungkin sebagian karena masih menerima bantuan mungkin. Iya. Mungkin atau memperberat BPJS ketika kita sedang tanggungan mandiri BPJS, kita pasti menanggung sendiri BPJS, terhutang terus, membayar terus padahal sudah meninggal. Kemudian ketika data meninggal ini masih dipertahankan, risikonya juga kita sebagai masih ada hak orang lain yang lebih butuh sebenarnya gitu. Kalau kita masih mempertahankan data meninggal. Jadi kami berharap juga melalui beberapa sosialisasi, beberapa pertemuan, ketika ada meninggal melapor. Kalau nggak bisa melapor dulu ke Pak Jorong. Pak Jorong langsung ke Pak Walinya. Di Wali Nagari bisa mengeluarkan surat keterangan meninggal dan langsung proses akta meninggalnya gitu. Sebenarnya sudah dipermudah. Sudah dipermudah. Dan ada. Kalau menurut saya biasanya mungkin tuh masyarakat itu karena nggak tahu, mungkin dikiranya urus akta kematian mungkin bayar mungkin. Iya. Ada nggak sosialisasi sebelumnya tentang pengurusan akta kematian nih Pak nih? Iya. Kami terus kami ketika ada pertemuan dengan Nagari, dengan tokoh masyarakat, juga ketika ada stakeholder lain mengundang kami dalam, kami juga sudah kerjasama dengan rumah sakit, kami juga sudah kerjasama dengan beberapa puskesmas untuk agar data meninggal ini bisa lebih akurat gitu, lebih cepat kami mengupdate data yang meninggal ini. Kemudian di Nagari juga ada kami sosialisasikan tentang buku pokok pemakaman. Iya, buku pokok pemakaman. Jadi setiap Nagari punya buku pokok pemakaman di tingkat Nagari. Maksudnya apa tuh buku pokok pemakaman? Jadi buku pokok pemakaman ini pencatatan orang meninggal di Nagari. Berarti yang megang Wali Nagari. Yang megang Wali Nagari, dan itu dilaporkan ke Dinas Dukcapil.
bisa dilaporkan ke desa, bisa langsung diproses di aplikasi Sileton tadi. Sileton. Iya, di Sileton tadi ketika Apa dia nih? Sileton tadi apa kepanjangannya? sistem informasi elektronik terintegrasi online. Online. Sileton. 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 Iya. Masih agak awam mendengarnya Sileton. Iya. Itu ada aplikasinya di nagari-nagari. Dulu Sile. Iya, dulu Sile. Dulu kan Sile ya, Sile. Sekarang Sileton. Sileton namanya. Jadi bisa langsung nagari memprosesnya ketika sudah dicatat di buku pokok pemakaman, langsung mendaftarkan pelayanan di aplikasi tersebut. Kami langsung proses dan dokumen kematiannya bisa langsung, akta kematiannya bisa langsung dicetak di nagari. Itu langkah-langkah kami di Dinas Dukcapil untuk percepatan supaya akta kematian bisa langsung diterbitkan ke masyarakat. Oke, makasih Bandi. Kembali ke Pak Is lagi. Terkait data pemilih berkelanjutan. Kita kan dapat data dari Bawaslu, dapat masukan dari apa. Terus apa langsung di proses langsung dieksekusi atau ada proses lainnya sebenarnya? Ya, untuk data masukan kita cukup banyak masukan dari Bawaslu. Setiap bulannya ribuan malah. Ya, ribuan data. Kemarin sekitar 5.000-an yang bulan ini kita terima. Ada data pensiunan, ada data belum berKTP, kemudian juga data dari pemilih pemula yang didapat dari cabang dinas. Tapi data yang pemilih pemula itu diberikan hanya nama, alamat, dan sekolah. Ya, tentu tidak bisa langsung kita lakukan eksekusi. Nah, setiap data masukan yang kita terima, kita mesti sandingkan dulu dengan data yang ada DP4 yang lama misalnya, atau dengan Dikdukcapil. Apakah betul orang ini ada di Agam? Apakah betul pemilih ini betul masih di Kabupaten Agam? Nah, seperti yang direkomendasi oleh Bawaslu kemarin, data dari sekolah itu kita telusuri ke sekolah-sekolah lagi. Langsung kita turun ke lapangan. Kemarin kita ingin mencek apakah di sekolah ada tidak data lengkap dari siswa itu, karena yang direkomendasi Bawaslu tidak lengkap. Karena ya kalau namanya masukan kita pasti kita terima gitu. Nah, kita tergantung bagaimana kita eksekusinya. Kemarin itu kita coba sampel satu sekolah dulu, apakah data itu lengkap di sekolah. Ternyata lengkap, ada data dari operator Dapodik yang lengkap. Dan akhirnya kita koordinasi ke Cabdin untuk meminta seluruh data dari operator Dapodik. Dan alhamdulillah cabang dinas pendidikan wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat itu sangat merespon baik dan bersedia mengumpulkan data tersebut. Ini tentu untuk bagaimana kelanjutan administrasi kependudukan dari siswa juga terpenuhi, dan dari Dukcapil pun juga bisa memantau di sekolah mana yang masih banyak misalnya. Berarti kita langsung lapor ke Capil kalau ada Iya, data. kita akan nanti kita dapat dari dinas cabang dinas itu kita lapor dulu ke Capil. Lapor ke Capil. Kita lihat dulu apakah ini sudah KTP atau belum. Kalau sudah KTP kita masukkan ke DPB. Kalau belum kita rekam dulu dengan Dukcapil. Nah, bersama-sama nanti seperti yang sebelum-sebelumnya kita juga bersama-sama persoalan-persoalan itu. Terkait pemilih meninggal tadi itu, Pak. Kan ada pemilih yang sudah meninggal yang dilaporkan oleh keluarganya. Namun dia belum punya akta kematian. Gimana prosesnya? Ya. Lapor ke Capil atau langsung dieksekusi? Bisa kita eksekusi karena di PKPU 6 itu syaratnya akta kematian atau dokumen pendukung lainnya. Dokumen lainnya itu bisa surat kematian dari puskesmas misalnya, atau dari nagari, surat keterangan kematian dari nagari. Itu bisa surat kematian dari nagari, atau dari misalnya meninggal di rumah sakit, itu ada surat keterangan meninggal dari rumah sakit, itu bisa kita gunakan untuk melakukan penghapusan data di daftar pemilih berkelanjutan. Tapi sebenarnya lebih baik ke akta kematian, ke nagari. Padahal nagari juga bisa mengeluarkan akta kematian ya, karena prosesnya tidak
tidak sulit gitu, tidak sulit. Ya seperti yang dijelaskan Pak Andi tadi. Pengalaman saya pernah mengurus akta kematian anak dan prosesnya hanya sebentar gitu. Mungkin nih Pak Andi terakhir bisa kayak himbauan lah kepada masyarakat tentang proses pengurusan akta kematian ini, bagaimana prosesnya, terus pastian gratisnya itu Pak Andi. Mungkin masyarakat karena masih ragu apakah membayar, kadang kan karena membayar itu malas jadinya. Mungkin himbauan lah dari Pak Andi untuk terakhir. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Agam untuk melakukan atau melaporkan anggota keluarganya. Kalau ada anggota keluarganya yang telah meninggal gitu, untuk melaporkan ke Nagari, bisa membawa surat keterangan lahir dari rumah sakit, surat keterangan meninggal dari rumah sakit, surat keterangan meninggal dari dokter, atau surat, kalau tidak ada surat keterangan tersebut meninggalnya di rumah, pakai surat keterangan dari kantor Wali Nagari. Yang dipastikan gratis. Dipastikan itu gratis dan bisa langsung selesai di kantor Wali Nagari. Baik kakaknya sudah terupdate, yang sebelumnya kakaknya 5, misalnya meninggal 1 bisa jadi 4. Kakak dan akte kematian Lisa langsung terbit sekaligus. Itu tuh karena ada kebijakan nasional kita sudah hanya memakai kertas putih dan tanda tangan elektronik. Jadi seluruh proses tersebut bisa dilakukan kita secara online dan gratis. Oke, terima kasih Pak Andi. Terakhir nih Pak Is, Ya. apa sih harapannya dari pelaksanaan DPB kita ini? Ya. Apa harapannya gitu? Harapannya tentu dalam proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini kita harapkan partisipasi kita semua, karena tanpa partisipasi kita semua sangat sulit. Hari ini dalam DPB KPU betul-betul mengandalkan laporan dan masukan data, baik itu dari masyarakat atau dari instansi-instansi yang ada. Nah, tentu harapan kita bersama, mari kita bersama-sama ikut berpartisipasi di sini, melaporkan yang sudah meninggal atau bagi yang baru sudah ber-KTP belum terdaftar misalnya, silakan melapor ke KPU. Dari dini, dari sekarang kita sudah bisa melakukan pemutakhiran ini. Oke, terima kasih Pak Is dan Pak Andi atas informasi yang telah diberikan. Oke teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang santai kita dengan 2 orang narasumber kita, yaitu Bapak Ismul Hamdi, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang membidangi divisi perencanaan data dan informasi, dan Bapak Andi, beliau adalah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa pentingnya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih ini dilaksanakan untuk mendapatkan daftar pemilih yang akurat. Salah satu elemen dalam tahapan pemilihan tersebut yaitu adalah daftar pemilih itu sendiri. Ya. Akurat dan akuntabelnya daftar pemilih akan bermuara pada kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan itu sendiri. Dalam setiap pelaksanaan pemilihan selalu menghadapi persoalan yang sama, dan diantaranya yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat tadi, yang tidak memenuhi syarat dan belum terdaftar di daftar pemilih. Ya, tapi yang sering jadi kendala, dia tidak memenuhi syarat dan terdaftar di daftar pemilih, itu ya Pak Esa, masih terdaftar, tapi sementara dia tidak memenuhi syarat. Ya. Itu yang akan kita. Ya, dan itu yang akan kita eksekusi selama pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan itu. Oke, teman pemilih, semoga dengan adanya penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini kita dapat bisa menjadi salah satu cara agar pemilihan serentak kita tahun 2024 nanti menjadi lebih berkualitas dan jauh lebih baik. Baiklah teman pemilih, saatnya kami undur diri, dan jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami selanjutnya, dan jangan lupa bagi yang belum like, subscribe dan share. Sebelumnya kami dan seluruh kru yang bertugas mohon maaf jika ada yang salah, dan terima kasih atas segala perhatian. Saya Devri Sultan Sakti, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera.